Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin syahadatan narju bihan najata yaumiddin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa khalil rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang telah Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan langkah-langkah tersebut Allah jadikan sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah melakukan amal saleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak di hari kiamat semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita membahas kitab Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khair wad Din yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, atau balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu patuh dan tunduk kepadanya dan melakukan ibadah.
Sebelumnya sudah disebutkan beberapa di antara keutamaan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan juga bagi orang-orang yang melakukan amal soleh dan ketaatan. Terakhir pada minggu yang telah lalu, bahwasanya di antara balasan ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentaatinya itu adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, dan juga belum pernah terlintas, terbesit di dalam hati manusia. Itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan itu Allah janjikan dalam hadis qudsi yang kita sampaikan terakhir pada minggu yang telah lalu. Itu adalah balasan Allah dan ganjaran Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan lagi, qala rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa fiz zabur. Ibn Adam ati'ni amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqan wa jismaka sihhatan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, masih lanjutan tentang pembahasan balasan Allah bagi orang-orang yang taat. Kata beliau, dan diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab Zabur, itu salah satu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa di antara yang tertera di dalam kitab Zabur tersebut? Yang tertera di antaranya di dalam kitab Zabur ialah firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, Ibna Adam, wahai anak Adam. Maksudnya adalah manusia, karena manusia semuanya berasal dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam, berarti semua manusia adalah anak keturunan Nabi Adam. Nah, Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan beliau di sini di dalam kitab Zabur, kata beliau, menyeru, Allah mengatakan, Ibna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, ati'ni, berbuat taatlah kepada aku, patuhlah kepada aku. Maka apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mau taat kepada Allah? Apa yang Allah janjikan kepada orang yang mau selalu patuh kepada Allah? Maka yang pertama kata Allah Ta'ala, amla qalbaka ghinan, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi ini diantara balasan jemaah yang Allah rahmati, yang akan Allah berikan untuk orang-orang taat. Allah akan memberikan kekayaan di dalam hati hamba tersebut. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya bukan ketika seseorang punya banyak harta, bukan ketika seseorang punya rumah mewah, bukan ketika seseorang punya kendaraan, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya di dalam hati. Perasaan selalu merasa cukup atas setiap pemberian Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kata beliau, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang sebenar-benarnya, kata Nabi Muhammad, adalah kayanya jiwa dan hati. Ada orang yang mungkin dia cuman punya sedikit dunia, tetapi Allah berikan kelapangan pada hatinya, Allah berikan kekayaan pada hatinya untuk bisa menerima yang sedikit itu, maka dia merasa yang sedikit itu cukup untuk dirinya. Tapi sebaliknya, ada banyak orang yang di tangannya banyak dunia, memiliki banyak harta, tapi ketika Allah sempitkan hatinya, maka dia selalu merasa tidak cukup, dan dia ingin lagi dan lagi. Dia ingin menambah lagi dan menambah lagi. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang hamba memiliki kekayaan di dalam hatinya. Karena dengan demikian
dia akan senantiasa merasa cukup dengan pemberian yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan dikatakan oleh para ulama al-qanaah, jadi disebut dengan qanaah namanya, merasa cukup itu. Al-qanaah itu kanzul la yafna. Qanaah atau hati yang merasa cukup atau hati yang merasa kaya itu adalah sebuah perbendaharaan yang tidak akan pernah habis. Sifat qanaah yang ada dalam hati setiap hamba yang Allah berikan qanaah itu adalah sebuah perbendaharaan yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habis. Tapi kalau kekayaan yang ada di tangan itu ada waktunya dia habis. Orang kaya harta, mungkin pada satu waktu Allah ambil hartanya, hilang kekayaannya. Orang punya jabatan dan dia merasa kaya dengan jabatannya, Allah ambil jabatannya, maka hilang kekayaannya. Tapi orang yang punya qanaah, kata para ulama, itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Mau hartanya habis, ketika hatinya tetap memiliki rasa cukup atau perasaan cukup, maka dia akan terus merasa kaya. Mau jabatannya hilang, ketika hatinya punya sifat qanaah, merasa cukup, maka dia akan tetap merasakan kaya. Jadi ini diantara balasan Allah bagi orang-orang yang taat. Allah katakan, bagaimana disebutkan oleh beliau di sini, diriwayatkan dalam kitab Zabur, wahai anak Adam, berbuat taatlah kepada aku, patuhlah kepada aku, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kata Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Zabur, wa yadaika rizqan. Balasan yang kedua Allah berikan kepada orang yang patuh dan taat kepadanya, kata Allah, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Orang yang taat, Allah jamin rizkinya. Allah jamin akan memenuhi rizkinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan untuknya jalan keluar atas setiap masalah yang menimpanya, dan niscaya Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Itu jaminan Allah Ta'ala. Orang yang taat, kata Allah, selain hatinya dibuat kaya oleh Allah, kedua tangannya akan Allah penuhi dengan rizki. Dan perlu untuk kita pahami bahwa rizki itu tidak melulu harta. Mungkin ada orang taat tapi hartanya sederhana saja, hartanya biasa-biasa saja, maka yang mesti kita pahami bahwa rizki dari Allah bukan semata-mata harta. Ada orang yang diberi rezeki harta, ada juga orang yang tidak diberi rezeki harta tapi diberi rezeki kesehatan. Yang diberi rezeki harta tadi tidak diberi rezeki kesehatan oleh Allah. Kan ada kan? Ada. Jadi hendak bawa makan tuh serabak kada dibolehi oleh dokter, maka tetap pakai juga duit yang banyak. Ujar dokter, jangan makan baras. Makan apa? Bukan makan baras kan? Jangan makan gula. Ujar dokter, kada boleh makan kambing. Nah, kada kawa digunakan juga rezeki duitnya, rezeki hartanya. Jadi ada yang diberi rezeki harta, ada yang diberi rezeki kesehatan, sehat. Jadi makan apa saja bisa, cuman duit kesan nukarnya kada ada. Nah, ini kurang lebih aja nih, kurang lebih sehat badannya, cuman kalau bisa bertukar. Ada yang diberi rezeki anak oleh Allah Ta'ala, ada yang diberi rezeki istri yang salihah, ada yang diberi rezeki mudah untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Itu juga rezeki dari Allah, dan itu rezeki yang luar biasa. Ketika seorang hamba mungkin tidak diberi rezeki harta oleh Allah, atau tidak diberi rezeki-rezeki yang lainnya, tapi Allah beri rezeki mudah untuk mengerjakan ibadah, mudah untuk melakukan amal soleh, mudah untuk melakukan ketaatan, sholatnya terjaga. Itu rezeki, karena tidak semua orang dapat rezeki itu. Ada banyak orang di luar sana yang meninggalkan sholat, berarti belum dapat rezeki, taufik dan hidayah dari Allah untuk melaksanakan sholat itu. Baca Al-Quran, setiap hari ada waktu untuk baca Al-Quran. Tidak semua orang dapat rezeki bisa untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, bisa bangun untuk sholat malam. Tidak semua orang bisa atau dapat rezeki hidayah dan taufik untuk bangun sholat malam. Maka itu juga bagian daripada rezeki yang
Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka rezeki jangan kita batasi sebatas pada harta, tapi rezeki itu mencakup segala-galanya. Kesehatan, umur Allah berikan, itu juga rezeki. Kemampuan dan taufik untuk ibadah dan beramal soleh juga rezeki. Anak dan keluarga itu juga bagian daripada rezeki Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah Jalla Jalaluhu menjanjikan orang yang taat kata Allah, selain hatinya dibuat kaya oleh Allah, juga kedua tangannya akan Allah penuhi dengan rezeki. Akan Allah penuhi dengan rezeki. Kemudian yang ketiga, janji Allah kepada orang-orang yang berbuat taat adalah wajismaka sehatan. Aku akan penuhi tubuhmu dengan kesehatan. Wah, ini janji juga dari Allah bagi orang yang taat, akan Allah berikan kesehatan. Akan Allah berikan kesehatan. Jadi kalau pian hendak sehat tuh kadang mesti olahraga juga ada. Yang penting melakukan ketaatan, amal soleh. Karena di sini tertulis seperti itu. Wajismaka sehah, akan aku penuhi tubuhmu dengan kesehatan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, yang kitabnya dulu pernah kita kaji, Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Beliau diberi usia oleh Allah 160 tahun baru meninggal dunia. Nah, di usia-usia tuanya itu 100 tahun itu beliau sehat walafiat. Ditanya oleh murid-muridnya, apa resepnya? Apa kira-kira yang bisa membuat beliau di usia seperti ini tidak sakit-sakitan? Maka beliau mengatakan apa? Kata beliau kepada para muridnya itu, bahwasanya di masa muda aku dulu aku menjaga anggota tubuhku ini dari maksiat kepada Allah, taat maksudnya. Lalu Allah di masa tua aku menjaga anggota tubuhku dari berbagai macam penyakit, tidak sakit anggota tubuhnya. Karena di masa-masa mudanya beliau betul-betul menjaga agar tidak berbuat maksiat dengan anggota badan itu. Maka Allah buat anggota badannya di masa tuanya sehat walafiat. Artinya apa? Ini apa yang Allah katakan ini benar dan ada buktinya dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang diberi sehat oleh Allah Ta'ala karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah, mereka patuh kepada Allah, maka Allah buat tubuhnya selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Itu karena janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Qadhi Abu Syuja' tadi salah satu contohnya. Di masa tua tidak sakit-sakitan karena di masa muda menjaga anggota tubuhnya untuk selalu berbuat taat kepada Allah dan tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Berarti dosa itu dapat kita pahami dari kisah Al-Qadhi Abu Syuja' dan juga dari apa yang disebutkan di sini, bahwasanya dosa itu juga menyebabkan penyakit. Kita kan kebanyakan tuh menyalahkan makanan terus. Kita salahkan gula, kita salahkan baras, tepung, kambing kita salahkan. Buat apa? Darah tinggi, kolesterol. Padahal tidak melulu itu. Dosa itu punya andil untuk merusak tubuh kita. Dosa juga berperan merusak tubuh seseorang. Makanya ini Allah suruh taat, dan Allah janjikan bagi orang yang taat, selain Allah penuhi hatinya dengan rasa kaya dan juga kedua tangannya dengan rezeki, Allah katakan wajismaka sehah, akan aku penuhi tubuhmu dengan kesehatan. Berarti jauhi maksiat dan senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah agar diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang tuh yang sudah tua, matanya masih luar biasa melihat, baca Al-Qur'an tanpa kacamata, padahal umurnya ada yang 100 tahun. Dijaga oleh Allah matanya. Kenapa? Karena senantiasa di masa mudanya mata itu digunakan untuk melihat Al-Qur'an. Digunakan untuk melihat Al-Qur'an. Ada orang yang fikirannya selalu dia gunakan untuk mengingat Allah Ta'ala, berzikir, maka tidak dibuat pikun oleh Allah Ta'ala di usianya yang sudah tua. Kadang-kadang kan orang itu kalau tua dia pikun, merayau gitu kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang Allah buat sehat otaknya, tidak pikun dan tidak hilang ingatan. Kenapa? Karena otak itu selalu digunakan berzikir oleh Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah katakan dalam Zabur ini, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad, itu adalah sebuah janji dari Allah taala. Itu. Nah, itu diantara balasan ketaatan. Allah berikan hati yang kaya, selalu merasa cukup atas pemberian Allah, tidak merasa kurang terus. Kemudian rizki juga Allah jamin,
kemudian Allah jamin kesehatan orang-orang yang taat. Itu kita sholat itu yang 5 kali sehari itu kan luar biasa sudah gerakannya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mengganti olahraga. Kita dianjurkan untuk jalan kan, jalan. Padahal seberapa ada jalan kita, olahraga kita sholat. Itu. Kemudian nanti bulan Ramadan kita disuruh puasa oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bagian daripada yang membuat kita sehat. Gitu. Kalau dijalankan dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian selanjutnya wa auhallahu ilad dunya. Ini juga masih tentang balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang taat. Kata beliau, dan Allah mewahyukan kepada dunia. Allah pernah mengatakan kepada dunia. Apa kata Allah kepada dunia ini? Ya dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada dunia, berfirman kepada dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi. Siapa yang melayani aku, maka layanilah dia. Melayani Allah bagaimana? Dengan selalu berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh dan ketaatan, itu namanya melayani Allah Ta'ala. Menjalankan perintah yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan yang Allah larang, itu melayani Allah. Dan Allah berkata kepada dunia, Allah mewahyukan kepada dunia, kata beliau, wahai dunia, siapa yang melayani aku, maka layanilah dia. Siapa yang mengabdi kepada aku, maka mengabdilah engkau wahai dunia kepada orang itu. Makanya menaklukkan dunia itu dengan menghamba kepada penciptanya, dengan mendekat kepada penciptanya, bukan dunianya yang dikejar terus. Kita kan kadang-kadang salah alamat. Kalau mau dunia itu berarti yang dikejar pemilik dunia, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Allah katakan kepada dunia, wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku, maka layanilah dia. Layanilah orang yang melayani aku dengan ketaatan tadi. Lalu Allah melanjutkan lagi kepada dunia, Allah katakan apa? Wa man khadamaki fastakhdimi. Dan siapa yang melayanimu wahai dunia, melayani dunia, maksudnya ngejar dunia terus. 24 jam itu pikirannya cuma dunia, bagaimana caranya menaklukkan dunia, bagaimana caranya mengumpulkan dunia. Maka Allah katakan kepada dunia, dan siapa yang melayanimu wahai dunia, fastakhdimih, maka perbudaklah dia. Diperbudak oleh dunia. Makanya hari-harinya putar-putar gitu aja. Putar-putar 24 jam itu cuman untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia, tidak ada habis-habisnya. Karena dikatakan oleh para ulama, orang yang mengejar dunia itu ibarat orang yang mengejar bayangan. Kita mengejar bayangan, sampai kapanpun nggak pernah dapat kita mengejar bayangan kita sendiri. Tapi ketika kita yang meninggalkan bayangan itu, kita menjauh darinya, dia yang ngejar kita. Dia yang mengejar kita. Maka itu. Ini juga balasan bagi orang taat, bahwa orang yang taat itu akan dilayani oleh dunia. Dunia akan datang kepadanya. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, lalu selalu beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dunia akan berlutut kepadanya. Dunia akan berada di bawah kakinya. Tapi orang yang memprioritaskan dunia dibandingkan Allah, orang yang mengutamakan dunia daripada Allah, maka dia hanya akan diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh dunia. Kada habis-habis gawiannya. Sibuk terus, sibuk dengan dunia, tidak punya waktu untuk Allah, tidak punya waktu untuk ibadah, tidak punya waktu untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Bolak-balik ngurus dunia. Maka jangan dunia yang diurus, tapi pencipta dunia yang kita urus. Maka dunia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Wa qala Bishr bin al-Harits rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Bishr bin Al-Harits rahimahullahu taala, kata beliau apa? Zahaba ahlul khair bid dunya wal akhirah. Ini juga masih terkait balasan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan amal soleh karena Allah. Kata Al-Imam Bishr bin Al-Harits rahimahullahu taala, kata beliau adalah zahaba ahlul khair bid dunya wal akhirah. Orang-orang baik itu mereka mendapatkan dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia, tapi kalau kita hanya menjadi orang-orang yang mengejar dunia, kita cuma dapat dunianya, akhiratnya ketinggalan. Tapi ketika kita menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Dunia akan ikut.
Dunia akan ikut ketika kita memprioritaskan Allah dan akhirat. Tapi kalau kita hanya mengurus dunia, maka kita akan ketinggalan akhiratnya. Kita akan ketinggalan akhirat. Secara logika kan gitu. Siapa yang menciptakan dunia? Allah. Berarti yang didekati dunianya apa Allahnya? Allahnya. Kalau Allahnya yang didekati, dia akan berikan ciptaannya itu kepada orang yang mendekatinya. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, abna'ud dunya takhdumuhumul abid wa abna'ul akhirah takhdumuhumul ahrar. Orang-orang yang mengurus dunia, anak-anak dunia, itu maksudnya orang-orang yang memprioritaskan dunia, orang-orang yang mengutamakan dunia. Takhdumuhumul abid, yang melayani mereka adalah budak atau hamba sahaya. Orang-orang dulu itu kan ada namanya budak yang diperjualbelikan, manusia diperjualbelikan. Kadang dijual di pasar, dibeli, nanti dijual lagi, bisa dimerdekakan. Itu budak, para budak itu. Dan mereka melayani majikannya, mereka melayani tuannya, bekerja untuk tuannya, membantu tuannya, seperti itu. Maka kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, anak-anak dunia, maksudnya orang-orang yang fokusnya kepada dunia, yang berkhidmat kepada mereka, yang melayani mereka itu hanya para budak dan hamba-hamba sahaya. Tapi kata beliau, wa abnaul akhirah, anak-anak akhirat atau orang-orang yang memprioritaskan akhirat, takhdumuhumul ahrar, mereka akan dilayani oleh orang-orang yang merdeka. Yang akan melayani orang-orang yang fokusnya ke akhirat itu bukan para budak, tapi orang-orang merdeka yang sama seperti mereka, orang-orang yang memprioritaskan akhirat itu tadi. Maka beliau memberikan nasihat di akhir, kata beliau, fa in aratta ya akhi an yakuna laka izzun la yanqadi wa su'dadun la yanqati. Jika engkau wahai saudaraku menginginkan kemuliaan yang tidak putus-putus dan kehormatan yang tidak pernah berakhir, wa syarafun la yadhhab, kemuliaan yang tidak pernah hilang, wa majdun la yabla, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, fa ati' rabbak, maka kuncinya cuma satu, taatlah dan patuhlah kepada Tuhanmu. Itu aja, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad ja'ala dzalika kullahu fi ta'atihi, karena Allah menjadikan itu semua di dalam ketaatan kepadanya. Kemuliaan ada pada ketaatan kepada Allah, kedudukan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada ketaatan kepada Allah. Yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi, Allah memuliakan orang-orang yang taat dari hamba-hambanya. Wa qad akramallahu ibadan ata'uhu faharrarahum min riqqis syahawat, dan Allah sungguh telah memuliakan hamba-hamba yang taat kepadanya, sehingga hamba-hamba tersebut Allah bebaskan dari perbudakan syahwat dan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang taat itu tidak lagi mereka diperbudak oleh syahwatnya, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsunya. Allah membebaskan itu dari mereka. Wa tahhara qulubahum min danasil iltifati ilal faniyat, dan Allah mensucikan hati-hati mereka dari kotoran menoleh kepada hal-hal yang fana, yaitu dunia. Orang-orang taat itu Allah berikan di dalam hati mereka tidak ada lagi penolehan kepada dunia ini, kepada hal-hal yang fana. Makanya dulu itu Nabi Muhammad SAW itu kan pemimpinnya orang-orang yang taat. Beliau pernah pada suatu waktu lagi rebahan di atas tikar dari pelepah korma, yang membuat punggung Nabi SAW itu ada bekas tikar yang terbuat dari pelepah korma itu. Lalu ada sahabatnya yang prihatin melihat keadaan Nabi seperti itu, mau diberikan kasur yang lebih bagus, yang lebih empuk. Sebagaimana raja-raja di masa Nabi kan banyak, ada raja Persia, ada raja Romawi. Mereka, kata sahabat itu, Sayyidina Umar bin Khattab, adalah orang-orang yang tidur di tempat-tempat yang nyaman. Sementara engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, tidurmu di tikar yang seperti ini sehingga membuat berbekas punggungmu atau pundakmu.
Maka maukah engkau wahai Rasulullah kami buatkan kasur yang lebih bagus, yang lebih empuk? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Mali walid dunia, aku tidak punya urusan dengan dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada lagi penolehan terhadap dunia itu. Tidak ada lagi penolehan terhadap dunia, tidak peduli dengan dunia. Itu orang-orang yang taat kepada Allah. Wa ajra ala aidihim khawariqal adat, dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan melalui tangan-tangan mereka perkara-perkara yang menyelisihi adat dan kebiasaan. Maksudnya diberikan karamat oleh Allah taala. Diberikan karamah oleh Allah. Wa ajaibal karamat, dan karamat-karamat yang ajaib. Itu orang-orang taat. Makanya orang ingin menggapai derajat kewalian. Pernahlah pian tuh punya cita-cita jadi wali, kekasih Allah. Itu orang-orang yang seperti itu, mereka menggapai derajat kewalian, kekasih Allah itu tentu dengan ketaatan yang mereka istiqamahi puluhan tahun. Puluhan tahun mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal ikhbar bil mughayyabat, bisa memberitahukan perkara-perkara yang gaib, wa idraril barakat, dan juga keberkahan-keberkahan yang mengalir deras, wa ijabatid da'awat, diberikan doa yang mustajab oleh Allah taala. Setiap kali angkat tangan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah karena ketaatan mereka, doa-doa mereka, permintaan mereka dikabulkan oleh Allah taala. Fa asbahan nasu yaqtabisuna min anwarihim, maka orang-orang pun mengambil dari cahaya-cahaya mereka, wa yaqtaduna bi atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka, wa yatawajjahuna bihim ila Allah fi kashfi muhimmatihim, dan juga mereka bertawajuh dengan para kekasih Allah itu tadi kepada Allah untuk menghilangkan masalah yang menimpa mereka. Maksudnya bertawasul kepada Allah dengan mereka. Wa yas'alunahu bihaqqihim fi daf'i mulimmatihim, minta kepada Allah taala dengan kehormatan mereka orang-orang saleh itu dalam perkara-perkara yang menyusahkan mereka. Wa yastashfi'una bi mawati aqdamihim, dan juga meminta pertolongan kepada Allah dengan bekas injakan kaki mereka. Wa yatabarrakuna bi turbati dharaihim, bertabarruk mencari keberkahan dengan kubur-kubur mereka. Wa qad akramahumullahu subhanahu wa taala bima huwa ajallu min dzalik, dan mereka Allah muliakan dengan yang lebih mulia daripada itu. Qadzafa fi qulubihim min nurih, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hati-hati mereka. Wa hasyaha min khalisi ma'rifatihi wa mahabbatihi, Allah berikan kepada mereka pengenalan kepada Allah taala dan juga cinta kepada Allah taala. Wa anasahum fi khalawatihim bidzikrih, dan Allah membuat mereka itu suka dalam kesendirian mereka berzikir mengingat Allah taala. Jadi zikir itu bagi mereka ada rasanya. Ada rasanya. Jadi setiap kali berzikir merasakan kenikmatan zikir itu. Setiap kali beribadah kepada Allah ada rasa dari ibadah itu. Itulah yang mereka dapatkan orang-orang yang taat. Sama kayak kita makan. Kita kan kalau makan makanan tertentu tuh, apa ngarannya iwak, apa ngarannya musim iwak nih, memasak panggang iwak, iwak tabangalan. Nah itu kan nyaman benar, kenapa tambah terus. Maka seperti kita makan itulah orang-orang soleh itu, orang-orang yang selalu taat itu ketika mereka beribadah ada rasanya, maka ingin nambah terus ibadahnya. Maka pernah ceritakan tuh Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah ta'ala, putranya Al-Imam Husain, beliau setiap malam sholat malam itu 1000 rakaat. Bayangkan biar 1000 rakaat mampu beliau. Kita yang sholat tarawih aja kadang kan buyuhan, sholat tarawih bulan puasa kita lambatnya imam nih jadi kita padahal 23 rakaat aja, beliau 1000 rakaat semalam. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan 300 rakaat sholat sunnah tengah malam. Kenapa mereka bisa melakukan itu dan tidak bosan dengan ibadah semacam itu? Karena mereka merasakan kenikmatan ibadah. Ada sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjaga di perbatasan. Lalu kemudian jaga perbatasan, kalau ada orang yang menyusup masuk ke kota Madinah, dia berdua dengan temannya. Ketika jaga itu dia lagi sholat malam baca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran. Ketika ada yang memanah belakangnya itu tembus darah berkucuran di tubuhnya ini, dia tidak berhenti dari sholatnya dan tidak berhenti dari bacaan Al-Qurannya. Bayangkan anak panah tembus tubuh,
tapi dia tidak meninggalkan sholat itu dan tidak berhenti dari bacaan Al-Qur'annya, melanjutkan. Dipanah lagi untuk yang kedua kalinya, masih melanjutkan. Untuk yang ketiga kali, tembus tuh 3 anak panah di tubuhnya, dia masih lanjutkan sholatnya dan tidak berhenti. Temannya yang satu lagi tidur, sehingga temannya ini merasa ada basah-basah gitu kan, darah. Baru sadar teman yang lagi jaga ini, yang lagi jaga sholat, dan dia dipanah oleh orang dari jauh. Tapi dia tidak menghentikan sholatnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa nikmat beribadah kepada Allah, merasa nikmat dengan sholat malamnya, merasa nyaman dengan bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu yang diberikan oleh Allah, kata beliau, kepada orang-orang yang taat. Fastauhashu min khaliqatihi wa a'adda lahumun na'imal muqim fi darin na'im. Dan Allah sediakan untuk mereka kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang permanen, fi darin na'im, di negeri yang memang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Ta'ala. Wa wa'adahumun nadhara ila wajhihil karim. Dan Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang taat apa? Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah yang menciptakan kita. Itu salah satu kenikmatan surga, dan itu adalah kenikmatan terbesar. Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Kata para ulama tafsir, al-jannah, surga, wa ziyadah, dan tambahan nikmat. Apa yang dimaksud dengan tambahan nikmat? Mereka sudah dijanjikan dapat surga, lalu dijanjikan dapat tambahan nikmat lagi oleh Allah. Apa itu? Kata para ulama tafsir, ru'yatullah fil jannah, melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Dan itu adalah kenikmatan paling besar yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Allahu Akbar. Nah, itu didapatkan dengan apa? Dengan melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waridahu anhum akbar, dan keridaan Allah Ta'ala kepada mereka itu jauh lebih besar, jauh lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah sebuah keberuntungan yang besar. Yang demikian itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Bisa masuk ke dalam surga, menikmati nikmat yang ada dalam surga, bisa melihat Allah di dalam surga, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal itu beramal. Maksudnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Nah, itu jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian daripada apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat, dan itu Allah berikan di dunia sebagian, dan sisanya yang jauh lebih besar Allah simpan untuk hamba yang taat di akhirat nanti di dalam surga Allah Ta'ala. Pertama sekali dari yang disebutkan beliau, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang taat apa? Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, semua aspek kehidupannya selalu baik. Umurnya, umur yang baik, keluarganya, keluarga yang baik, anaknya, anak-anak yang baik. Semua aktivitasnya penuh dengan kebaikan. Itu di dunia. Dan di akhirat jauh lebih besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, dan ditambah lagi dengan nikmat yang paling besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah untuk selalu bisa mengerjakan amal soleh dan ketaatan, selalu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita sampai kita meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan ketika kita diwafatkan oleh Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika di dalam kubur, Allah jadikan kubur-kubur kita taman-taman surga. Dan di akhirat mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.